Ya, Bu. Mhm. Sebelumnya saya mohon maaf, minggu lalu nggak bisa mengisi kelas karena anak saya sakit, baru sembuh hari Jumat ya, baru enakan Jumat atau Sabtu kemarin. Kemarin Ya, juga Bu. Senin nggak bisa kelas juga karena ada audit dari universitas, seharian jadinya nggak bisa, apa namanya, dibagi jadi 2 sesi ya, 2 hari. Nah sekarang, untuk hari ini sama besok kita nih 2 hari bersama saya nggak apa-apa ya? Jangan ada yang sampai Nggak mual-mual apa-apa. ya. Iya, Jam Bu. 10 sampai zuhur, nanti jam 1 kita lanjut lagi. Untuk menyelesaikan apa, EP-info. Jadi hutangnya tinggal EP-info kan ya? Iya, Bu, Mhm, IPinfo aja, Bu. mhm. Oke. Nah, silahkan yang mau share screen, laptopnya sudah siap belum? Aplikasi EP-infonya sudah dibuka? Sudah, Miss. Sudah. Siapa yang bisa share screen, silakan, sudah saya izinkan. Bentar ya, saya pindah tempat dulu. Sambil di share screen nggak apa-apa. Saya aja ya, Miss ya. Iya, Win, nggak apa-apa, Win. Bentar ya. Untuk kamera depan saya belum bisa dibenerin nih. Yang waktu kemarin rusak, tukang servisnya belum datang-datang, jadi belum bisa dibenerin, belum bisa dipakai. Saya turun dulu ya. Bentar. Nah, hari ini kita bakalan belajar check code. Jadi check code itu memasuki kuesioner.
Baik, maaf kepotong. Nah, untuk hari ini kita akan belajar cekot itu. Cekot apa sih cekot? Cekot adalah cara untuk membuat kuesioner yang sudah kita buat minggu lalu itu agar saat pengisiannya tidak ada bias informasi ketika menginput data ya. Nah, yang akan kita gunakan bukan kuesioner yang kita buat minggu lalu, tapi sudah ada template. Jadi, coba dibuka open project. Kemudian salmonellosis. Oke, salmonellosis DPRJ, open. Nah, ini ada survei no check code ya. Survei no check code kalau yang ada tulisan di atas. Nah, ini teman-teman, jadi untuk bikin kuesionernya karena agak agak banyak pertanyaannya, maka diberikan template yang sudah jadi supaya gampang buat kalian untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Bentar. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat di halaman 1, coba di-scroll ke bawah, Win. Nah, salmonellosis outbreak form, ada profile detail, ya, ada clinical, mengenai gejala, kemudian ada status klinisnya, ya, apakah status si pasien itu betul sakit, apakah konfirmasi, suspek atau probable, kemudian ataukah mati, ataukah sembuh, ada tanggal laboratoriumnya, kemudian ada case symptom, gejala-gejalanya. Ini di halaman pertama tadi yang di atas, di profile detailnya itu ada birth date, sama date, sama age. Nah, ini kita akan di dalam checklist kita akan setting, misalnya kalau kita mengisi tanggal lahir di dalam kolom birth date, itu apakah bisa secara otomatis umurnya si pasien itu terhitung, lalu langsung terisi di kolom age. Jadi, pasien ataupun enumerator yang menginput data enggak nginput 2 kali ya. Ketika tanggal lahirnya sudah dihitung, sudah diinput, kemudian sistem di dalam EpiInfo ini akan secara otomatis menghitung umur si pasien per kejadian piknik. Ingat nggak pikniknya tanggal berapa? Ada yang masih ingat nggak kemarin? Tanggal 5 Mei tahun 2012. Ya, benar nggak? Oh, ini nggak ada suaranya, speakernya dinyalain aja ya, supaya saya tahu kalian nyimak. Baik, Miss. Ya. Nah, sudah dibuka semua ya? Sudah, Miss. Oke, nah sekarang kita akan belajar menggunakan checkout. Nah, checkout editor workspace itu adanya di bagian atas yang di samping enter data. Itu ada checkout, nah diklik saja di sana. Sudah muncul. Nah, teman-teman di sini ada 4 room atau ruangan di dalam layar checkout. Yang pertama ada tulisan-tulisan berupa huruf-huruf yang diketik ya. Choose a block from the upper right list, lalala. Nah,
Kalau kamu lihat di situ ada kursor di pojok kiri, itu jangan dipindah-pindah ya, biar aja dia di situ. Nah, di bawahnya ada message. Nah, message ini adalah instruksi yang akan kita tulis ya. Nah, bisa diketik secara manual, bisa diklik-klik. Nah, add comment, comment itu perintah atau instruksi yang ada di sebelah kanan ya. Sebelah kanan, nah itu banyak pilihan komen, ada assign, ada auto search, ada call, ada clear, ada define, dialog, enable, execute, geocode, low code, ada go to, ada help, ada hide, ada unhide, sampai ke set not required sama go to form. Jadi kuesioner kita ini bisa kita setting buat loncat ke halaman berikutnya. Misalnya kalau dia menjawab tidak, loncat ke pertanyaan berapa. Nah, itu bisa kita setting-setting yang seperti itu pakai cekot ini. Nah, yang di atas ada choose field block for action. Kita tinggal memilih pertanyaan mana atau halaman mana yang mau kita kita setting cekotnya. Ya, jadi istilahnya adalah cekot. Nah, kemudian ada yang disebutnya event. Event itu adalah kita mau setting kapan cekot itu diberlakukan. Apakah ketika form itu dibuka, apakah ketika form itu ditutup. Kalau kita ngomongin form artinya satu project ya, tiga halamannya semua dibuka, saat kita buka open new project atau open project, itu cekotnya langsung running. Atau ketika the page open, misalnya halaman pertama dibuka, maka cekotnya baru running. Atau ketika halamannya ditutup, cekotnya baru running gitu. Atau misalnya kalau ada kursornya sudah kita enter atau kita ketik tab ke bagian pertanyaan yang mau kita tuju, itu baru muncul. Nah, itu bisa kita atur nanti. Jadi di dalam cekot ada before, ada after. Ya, ada before, ada after. Nah, untuk comment overview, ya, comment overview itu define itu nanti aja deh kita bahasnya ketika langsung kita praktik ya, karena kalau saya jelasin nanti bingung. Tadi sudah survei no check-out-nya sudah dibuka, maka sekarang kita akan yang pertama menghitung umur. Tadi yang saya bilang, kalau kita masukin tanggal lahir, jadi kolom umurnya akan terisi secara otomatis. Ini meminimalisir kesalahan input ya. Jadi sistem yang menghitung. Nah, maka caranya adalah pertama kita locate ke halaman 1. Caranya ada di bagian sebelah kanan atas, choose field block. Nah, page 1 itu ada tanda panahnya. Coba diturunin ke bawah page 1. Nah, itu panahnya diklik. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada before sama after. Ya, ada before sama after. Nah, nggak usah diklik dulu. Bentar. Adek. Nah, sekarang yang mau kita arahkan adalah di bagian date of birth atau tanggal lahir. Di bawah ada DOB, di bawahnya diare. Kelihatan nggak? Nggak ke bawah tuh, di tengah tuh. Nah, di panahnya diklik. Nah, kita pengen checkout itu muncul atau si sistem menghitung otomatis setelah kita memasukkan tanggal lahir dari si pasien atau si responden. Maka kalau setelah, maka yang diklik adalah after. Afternya di double klik. Kliknya 2 kali. Klik-klik.
Nah, teman-teman bisa ngelihat di bagian kolom editor sebelah kiri, itu ada yang biru-biru ya, field DOB after teman-teman cek code-nya, itu benar kalau tulisannya biru dan hitam. Kalau ada yang merah-merah artinya salah ya. Jadi berhati-hati karena dia sensitif. Kemudian ada kursor yang kedap-kedip. Nah, yang kedap-kedip itu nggak boleh diapa-apain, biarin aja. Karena kalau kita nggak sengaja ngegeser, dia akan error. Kemudian di bagian sebelah kanan bawah, kita bikin assign ya. Kita assign di bagian command list. Assign itu untuk menghitung atau menentukan. Nah, di situ sudah dibuka assign-nya, muncul nggak? Diklik. Nah, kemudian assign variabelnya adalah umur. Kita mau menghitung umur secara otomatis kan dari DOB tadi. Nah, assign variabel panahnya. Nah, age. Nah, kemudian bentar. Ini udah mau habis waktunya. Kemudian, nah kita mau menghitung age. Nah, kemudian expression-nya itu ya kita pakai kode. Kita mau membuat membuat umur dalam satuan tahun. Maka kita bikin years. Sebentar, saya masukin ke kolom chat ya. Tinggal dikopas aja sama Oswin. Nah, years DOB 55/2012. Maksudnya adalah dari variabel umur itu supaya dia menghitungnya dalam satuan tahun, ya years itu artinya dalam satuan tahun, DOB adalah tanggal mulai itu dari tanggal lahir, date of birth. Nah, 5/5/2012 adalah sampai tanggal kejadian piknik, tanggal 5 bulan 5 tahun 2012, berapa umur si pasien. Itu caranya. Nah, kemudian klik OK. Kemudian di save. Nah, save yang di atas. Kita save. Yang di atas ada gambar disket ya. Nah, sudah tersimpan. Nah, tanda sudah tersimpan di bagian message ada tulisan your checkout has been saved. Lihat, kalau ada yang biru-biru, artinya semuanya sudah benar ya. Nah, kemudian kita mau membuat tanggal yang di-input itu valid untuk tanggal laboratorium ya. Formulir bukti hasil laboratoriumnya. Jangan sampai hasil laboratoriumnya itu lebih besar daripada tanggal sistem ya. Tanggal sistem artinya melebihi, kan harusnya kalau kayak bukti perjalanan yang pakai sertifikat atau tes antigen atau swab itu kan maksimal 2 hari sebelum keberangkatan ya kan. Nah, ini sama. Hasil laboratoriumnya tidak boleh melebihi dari tanggal yang sekarang diinput sama enumeratornya gitu. Misalnya si orang itu terkonfirmasi salmonellosisnya kapan, hasil laboratoriumnya keluarnya tanggal berapa. Nah, kita mau bikin jangan sampai tanggal yang diinput itu melebihi tanggal sistem yang sekarang. Tanggal sistem yang sekarang misalnya tanggal 2020 gitu. Nah, maka caranya adalah di bagian checkout di page 1 sebelah kanan ya. Nah, kita lokasikan ke lab report date. Jadi kita mau pada variabel pertanyaan tanggal laboratorium, hasil laboratoriumnya. Nah, di situ. Nah, kita kliknya di after. Di double klik ya. Kemudian sudah muncul belum?
Oke, sudah kedap-kedip di sebelah kiri. Nah, di comment listnya kita pakai if. Ya, kita pakai if. Kita mau kasih warning box. Ya, warning box itu peringatan buat yang input bahwa yang kamu masukin salah loh tanggalnya gitu. Maka available variables-nya adalah lab report date, tanggal itu. Ini yang lain ngikutin nggak? Kalau ada yang ketinggalan, bilang ya. Ya, Miss. Nah, lab report date, kemudian di bagian dulu. Nah, lab report date di atasnya kan ada tuh yang tanda lebih dari. Diklik aja, Win. Lebih dari. Nah, oh, kok panahnya di situ? Jangan di-den, dihapus, dihapus. Di lab report date, di if condition, di if condition. Nah, if condition lebih dari. Nah, kemudian sistem date-nya kayak gini. Tadi dulu pakai tanda petik bentar ya, saya copyin. System date. Ini karena instruksinya berbahasa Inggris, maka kita harus menggunakan bahasa Inggris. Ada di kolom chat. Nah, if pakai tanda kutipnya, Win. Nah, jadi checkout ini rada sensitif teman-teman ya, karena dia harus sama titik koma, tanda petik segala macam. Ya, copot lagi. Bentar. Nek, ini copot lagi nih. Apakah? Dilem aja dan nih pakai lakban tuh. Ada lakban di atas. Nih, mana nih ya, Dek? Baik. Nanti mainnya nanti. Bunda lagi kerja dulu. Oh, sorry. Sistem date-nya nggak pakai tanda petik. Sistem date-nya dihapus, Win. Without quotes, ya. Tanda petiknya dihapus. Tadi udah benar. Sorry. Nah, kemudian di bagian then, ya. Di sebelah kanannya ada kayak kertas sobek tuh. Nah, itu diklik. Nah, kemudian kita mau munculin dialog. Dialog itu kayak peringatan ya. Kotak munculnya diklik aja. Kemudian, mana? Kok nggak nongol? Udah diklik belum ini? Nah, dialog type-nya pakainya yang simple aja. Di title-nya misalnya error. Ya, kita ketik error, double R ya. Nah, error, terserah mau pakai kapital atau enggak. Nah, kemudian di prompt-nya adalah keterangan, errornya kenapa sih? Nah, kita mau ngasih tahu si enumerator bahwa tanggal laporan hasil laboratoriumnya ternyata lebih besar atau lebih besar ya dibandingkan tanggal yang sekarang, melebihi tanggal yang sekarang. Nah, tulisannya kayak gini. Lab report date is greater than the current date. Ada di bagian kolom catuin, tinggal di copy saja. Oke. Kemudian klik OK. Nah, kemudian comment icon-nya diklik lagi yang tadi gambar kertas sobek. Setelah muncul dialog box, terus apa misalnya? Nah, kita pengen tanggal yang udah di-input itu hilang secara otomatis. Kita hapus, clear ya, maka clear.
Kita klik clear. Nah, yang dihapus adalah apa? Lab report date-nya kita hapus. Kenapa? Karena supaya dia nginput ulang. Oh, tanggalnya salah. Jadi harus diinput ulang. Oke. Nah, ya, lab report date is greater than current date. Nah, kemudian tulisannya error. Maka kemudian kita hapus tanggal laboratorium yang sudah diinput. Nah, kemudian masih lanjut ya ke sebelah kanan komen iconnya diklik lagi. Nah, lalu kita go to paling bawah. Nah, itu go to. Nah, go to itu artinya kita minta si enumerator untuk mengisi ulang bagian lab report date. Go to lab report date. Nah, kita oke. Nah, kemudian kita oke-kan lagi yang di bawahnya. Nah, itu biru semua ya, kita save habis itu.